Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke tafsiran ayatul ahkam. Kali ini tafsiran Al-Fatihah dari Alhamdulillah sampai Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Pertama dikatakan di sini alhamdu artinya adalah as-sana'u bil lisan 'ala jamil min ni'matin wa ghairiha. Ada perbedaan antara alhamdu dan asyukru. Alhamdu adalah pujian dengan lisan atas keindahan karena diawali dengan nikmat atau diawali dengan selain nikmat, itu alhamdu. Pujian yang kita berikan dengan lisan karena ada nikmat sebelumnya yang diberikan kepada kita atau enggak ada, itu alhamdu. Sedangkan asyukru pujian juga. Namun pujian yang kita lakukan setelah adanya nikmat dulu. Itu bedanya hamdu dan asyukr. Dan alhamdu pujian dengan lisan, sedangkan asyukru pujian bisa dengan hati, lisan dan anggota badan yang lain. Itu perbedaan alhamdu dan asyukr. Kemudian Rabbil alamin. Rabb di sini kalimat yang dalam lughah itlaqnya ada 3. Itlaq pertama, Rabb merupakan as-sayyidul muta' atau tuan yang ditaati. Itlaq kedua adalah muslih lisyai', ya, pembenar atau muslih, yang membenarkan, yang membenahi. Juga bisa ketiga makna Rabb adalah al-malikul lisyai'. Bisa ketiga-tiganya. Makna Rabb bisa ketiga-tiganya. Kemudian makna alamin. Makna alamin merupakan jamak daripada alam. Alam juga merupakan jamak. Alam seperti kaumun dan rohtun. Dalam bahasa Arab kaum dan roh dinamakan sebagai ismu jama'in, isim jamak. Alam juga isim jamak. Alam isim jamak. Kemudian alam, karena makna alam adalah setiap makhluk di setiap zaman, setiap makhluk di zaman tertentu, maka Allah jamak juga alam dengan alamun, atau dalam siyak ini alamin jadinya, untuk mengatakan setiap manusia di setiap zaman, alamin. Kemudian ada tafsiran alamin yang lain. Kalau alamin merupakan lizawil ilmi, setiap orangnya atau setiap makhluk yang mempunyai ilmu, malaikat dan saqalaini, jin dan manusia. Tafsiran lain alam di sini maksudnya adalah setiap yang diketahui jism dan a'radnya. Setiap yang diketahui fisik dan juga ardunnya, begitu. Itu tafsiran ketiga dari alam. Kemudian ad-din, din artinya adalah jaza atau balasan atau imbalan. Makanya Malik Yaumiddin maksudnya adalah raja dari hari pembalasan. Sebagaimana juga perkataan Arab, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu beri orang balasan, begitu juga kamu akan dibalas, begitu. Kemudian Malik, ya, kadang-kadang dibaca juga dengan Malik, begitu. Mimnya nggak panjang. Dan idhofah Malik ataupun Malik ke din, idhofah alat tawassu'. Maksud idhofah alat tawassu' itu adalah ketika kita mengidhofakan sesuatu pada zorof makannya. Contohnya perkataan orang Arab yasariqal lailah, ay yasariqon bil laili, begitu, atau bil lailati, begitu. Itu namanya idhofah alat tawassu'. Idhofah atas, biasanya tawassu' itu ke zorof, begitu. Kemudian makna Rob dipertegas lagi, ini bisa ketiga-tiganya, yaitu apa? Bisa makna sayyidul muta', bisa makna muslih lisyai', bisa juga maknanya al-maliku lisyai'. Bisa tiga-tiganya dan maknanya tidak rusak, begitu. Kemudian itu udah selesai kita. Adapun beberapa ibarah di sini insya Allah bisa dibaca sendiri. Langsung ke pertanyaan. Maqad yakhturu su'alun anhu qira'at al-Fatihah wa huwa ahamidallahu nafsah wa athna alaihi wa 'allamana dzalikna. Kadang-kadang terbersit dalam pikiran kita dengan perkataan, dengan lafaz Al-Quran yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita sering atau kadang-kadang terbersit dalam pikiran kita, apakah Allah ini memuji dirinya sendiri di sini, ya? Kemudian mengajarkan kita gimana cara memuji Allah, begitukah?
Am dzalika min qibalin nabi au Jibril, atau sebenarnya lafaz alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin merupakan lafaz yang dari Rasul atau dari Jibril. Jika yang pertama, maksudnya jika Allah memuji perkataannya sendiri, ya. Terus kalau begitu, apa dong makna Allah apa maknanya ketika Allah bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya kan? Kalau perkataan ini perkataan Allah yang memuji diri sendiri, maka makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sedikit rusak, bahkan rusak. Kenapa? Karena seolah-olah Allah mengatakan kepadamulah aku menyembah, kepadamulah aku meminta pertolongan. Sebenarnya Allah ini ma'bud atau abid sih? Allah ini yang disembah atau Allah yang menyembah? Itu. Ya, itu iskal pertama. Iskal kedua, kalau perkataan alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah ini merupakan perkataan Jibril dan Rasul, maka kita nggak bisa dong katakan Al-Fatihah merupakan kalamullah. Sedangkan kita sudah sepakat bahwa Al-Quran semuanya adalah kalamullah. Jadi dua-duanya muskilah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Fatihah kalamullah, namun Fatihah kalamullah, namun Al-Fatihah itu memiliki fi'il amr yang dihadzaf sebelum kata alhamdulillah. Apa fi'il amarnya? Qulu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ila akhir ayat. Seperti itu. Sampai akhir ayat, bahkan akhir surah. Kenapa? Karena orang Arab min sya'niha, tabiatnya kalau mereka tahu sesuatu mereka cenderung menghadzafnya. Seperti jika ada orang menanyakan liman hafartum, siapa yang kamu kubur di sini? Mereka langsung ngomong wazirun, al-mayyitu wazirun, alladhi hafartuhu wazirun, begitu. Maka perkataan alladhi hafartuhu dihapus atau al-mayyitu dihapus. Kenapa? Karena memang sudah diketahui dari siyak kalamnya, dari konteksnya sudah diketahui. Begitu. Maka kulu ini kemana dong kalau ditanya? Kulunya hilang. Kenapa? Karena orang Arab kebiasaan lughahnya memang kalau udah tahu sesuatu mereka cenderung menghadzaf dan tidak mengulangnya dalam lafaz. Begitu. Kemudian Shahibul Kasyaf mengatakan, Shahibul Kasyaf itu Imam Az-Zamakhsyari, ya. Shahibul Kasyaf bilang udila biha 'anil nasbi ila raf'i 'ala al-ibtida' ma anna al-asla an-nasbu. Kenapa berubah? Kenapa Allah mengubah kenapa Allah mengubah alhamda an-nasb maksudnya menjadi alhamdu 'ala al-ibtida'. Alhamdu ya, i'rabnya sebagai mubtada kan. Padahal dari asal lughah itu harusnya pakai an-nasba berupa alhamdah, begitu. Kenapa harus an-nasba? Karena memang biasanya jumlah fi'liyah itu yang asal. Dan jumlah fi'liyah itu maknanya litajaddud wa hudus, untuk mengatakan ada makna baru dan adanya kejadian baru. Itu makna jumlah, itu faidah umum jumlah fi'liyah. Maka asalnya an-nasbah, berarti asalnya adalah alhamda. Kenapa Allah ubah jadi alhamdu? Begitu. Itu dari Shahibul Kasyaf. Kayak kita bilang misalkan aidon, itu asalnya ado aidon, syukron, ashkuruka syukron. Begitu. Apalagi banyak kan? Maka an-nasbah alhamda ini nasab gara-gara dia maf'ul mutlak li fi'lin mahdzuf taqdiruhu apa gitu. Berarti alhamda, ya kan? Bisa diartikan apa? Ahmadullaha hamdan atau ahmadullaha alhamda, begitu emang asalnya. Maka alhamda ini asal. Kenapa Allah ubah jadi alhamdu, jadi marfu dia? Nah, jawabannya karena kalau jumlah fi'liyah tadi faedahnya adalah untuk tajaddud dan hudus, maka jumlah ismiyah yang mana awalnya mubtada dan akhirnya khobar, faedah jumlah ismiyah bukan tajaddud dan hudus, maknanya adalah makna sabat wal istiqrar. Itu makna jumlah ismiyah, dan berarti dari segi faedah yang lebih afdol adalah faedah sabat wal istiqrar. Maka jumlah ismiyah afdol atau lebih baik, ya,
lebih ablag ya, mempunyai nilai balawah lebih tinggi, lebih ngena ke benak orang jumlah ismiyah daripada jumlah fi'liyah. Karena jumlah ismiyah faedahnya as-sabat wastiqrar, dan juga sedangkan jumlah fi'liyah maknanya untuk tajaddud dan hudus, untuk mengatakan ini baru terjadi. Itu doang makna jumlah fi'liyah. Sedangkan makna jumlah ismiyah mengatakan bahwa ini selalu terjadi, begitu. Ini selalu terjadi, sabat dan istiqrar. Itu makna jumlah ismiyah. Nah, maka dari itu Allah katakanlah seolah-olah mengubah dari alhamda jadi alhamdu. Itu kata Sahibul Kasyaf Imam Az-Zamakhsyari. Maka dari itu juga dijelaskan dalam surat Hud, juga ada dalam surat Qaf kalau nggak salah, ayat yang sama berbunyi qalu salaman qala salamun, ya kan. Ini ketika ada tamu ya, tamu yang datang ke Nabi Ibrahim ya, tamu ke Nabi Ibrahim, tamu itu ngomong salama qaulu salama, tamu itu menyalami Nabi Ibrahim dengan perkataan salama. Kemudian Nabi Ibrahim membalas dengan salamun. Loh, kenapa dari salaman kok jadi salamun? Nah, perubahan salaman ke salamun itu persis perubahan kenapa alhamda jadi alhamdu Allah pilihnya. Kenapa? Karena ini sesuai dengan perintah dalam ayat lain. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu juga sunnah. Kalau orang memberi kita salam, salamilah mereka balik dengan perkataan yang lebih baik. Fahayyu bi ahsana minha, dengan tahiyah yang lebih baik. Nah, karena tadi kita udah sepakat jumlah ismiyah afdol daripada jumlah fi'liyah karena faidahnya lebih ngena. Jumlah ismiyah itu faidahnya sabar dan istiqrar. Maka ketika Nabi Ibrahim menyalami tamunya dengan salamun, padahal tamunya bilang salaman gitu, berarti Nabi Ibrahim telah melakukan salam tahiyah bi ahsana minha, dengan tahiyah yang lebih baik. Itu kenapa udilah min alhamda ila alhamdu, gitulah kira-kira. Kemudian Allah bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, maksud na'bud adalah nadzalla yazillu, nazillu wa nakhsha wa nastakin, ya kan? Artinya menundukkan. Itulah kenapa kadang-kadang orang Arab ngomong tariqun mu'abbad ay tariqun muzallal wa ta'adhul aqdam. Jalan yang mu'abbad, jalan yang rendah. Kenapa rendah? Karena dia sering diinjak-injak oleh kaki. Nah, begitu. Itu yang maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak banyak iskal di sini. Kemudian nasta'in itu adalah apa? Natlubul ma'udah. Ya, karena nasta'in ada tambahan alif sin dan ta. Biasanya alif sin dan ta itu maknanya makna tolab. Jadi aku minta pertolongan, maunah, begitu. Kemudian juga ada masalah penting lagi di sini. Kenapa ya Allah kan bilang awalnya pakai khitab ya, pakai ghaibah ya. Allah awalnya pakai ghaibah maksudnya Allah bilang alhamdulillahi rabbil alamin ya. Itu ghaibah kan, maksud ghaibah adalah orang ketiga. Pujian hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang dan seterusnya. Itu pakai dhamir ghaib, itu dhamir orang ketiga, ghaibah, dia, ya enggak, orang yang enggak ada dalam majelis, yaitu orang ketiga, ghaibah. Nah, Allah bilang ghaibah. Kemudian di ayat yang sama, di surat yang sama, di ayat berbeda, Allah tiba-tiba berubah dari dhamir ghaibah ke dhamir khitab. Awalnya alhamdu, kemudian tiba-tiba Allah seolah-olah ngomong di depan orang, iyyaka, kepadamulah aku, iyyaka na'bud, kepadamulah aku menyembah, dan kepadamulah aku minta pertolongan. Kenapa gitu kan? Kenapa Allah ubah syakal Al-Fatihah yang awalnya pakai dhamir ghaib ke dhamir khitab, dhamir orang kedua? Kenapa? Ya, faedahnya liyakuna ad'a ila nasyatis sami'. Liyakuna ad'a ila nasyati as-sami'. Biar lebih memantik perhatian orang yang dengar, lebih
Ini dalam balaghah namanya iltifat ya. Iltifat dari dhamir ghaibah ke dhamir khitab itu udah standar dalam Al-Qur'an begitu. Kenapa? Karena kita jika diajak ngomong langsung oleh pembicara dengan dhamir kamu, kau, ya kan, antum, kita lebih melek jadinya. Nah, itu faidah kenapa Allah ngubah dari dhamir ghaib ke dhamir khitab, karena untuk iltifat, untuk menarik perhatian gitu. Oke, itu tafsiran Al-Fatihah dari ayat dari alhamdulillah sampai maliki yaumiddin.